Kemudian yang kedua, amanah ini selamat hari Minggu Pantai kita selalu ada langsung apapun yang dilakukan di bagian sana untuk jumlah lagi amanah di bagian sana dari matanya. Nomor 10 ayat 1 ayat 2. Kita keluarga kepada Allah, doa anak Tuhan Yesus Kristus, doa untuk dia, nama kepala amin. Istighfar Allahumma Jehovah Inna baru ain ngani pamain ibadah akrah halaman nungani pamain Jehovah baru nungani pamain ibadah hati gorana dia nungani akrah sendiri nungani dipantan siang ngani rejeki ibadah haleluya. Ali
Mamadot mulia Tuhan Ibu ala dibantu dulu satu kematian mati di Muhammad ala disabang Ibu mengenang asa ini mengambil kami ala hati ini dan pola di kami yang mati Ayo dulu nabi ruas Tuhan di bawah puluh hari yang sebelum siang nanti yang dibangun atau pergubui makan di dulu mengoleh kalian pasangan penghuni bagai segala siapa pun baik masalah kami bulan bumi amin. Ikut merulur waktu dia berlutih mereka maaf jawaban ada satu hubungan dua atau hal itu yang kedua lawan alih kepada saya para seluruh kami dahami adalah Allah naroh guru mengikuti di senari di bagasan kajahan Tuhan itu jalan kado sosial di bagasan Tuhan manusia
Jalur Tuhan ini Kristen angkara masa budal do pengalaman mari mati alai iman alai iman alai dengan dimasa do asli orang sayu angin mo akadu sani kawan do pengalaman saya ingin memahami apa asli orang do dengan dibaca alam luar alai Tuhan Yesus mertobat Allah di dosa amin. Musabbi al-badulun jalan berkati al-karbiya alai al-para sirahab bukan tumpah musab jatuh jalan terlalu atau tumpah kembali inna jahuda siasimu kata kapal di depan dan hijab amin. Jalan dari Kristusima mengarajai di bagasan rumah air siru hamu dijo di bagasan sadadari dari pangkoha oleh pasangan
kita pernah bersampai semua kita punya dengan sosial di satu video rasa kita atau saya jadi berubah. Warta jemaat Minggu Kantate Minggu tanggal 7 Mei 2023. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. 1. Romawi pelayanan. 01. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Alex Simanjuntak, putra dari Bapak Ketua Lisber Simanjuntak, Ibu Nurita Kursijabat, Jemaat KBP Resort Cimahi Jalan Singa Maharaja, Sweet Bethlehem, dengan Saudari Christina Disi Natalia Boru Sutabarat, putri dari Bapak Johan Sutabarat, Ibu Asli Boru Nenggola, Jemaat GKPA Pembangunan Spirok, Resort Spirok Distrik 2 Spirok Dolok-Oleh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 9 WIB bertempat di Gereja KBP Resort Cimahi Jalan Singa Maharaja. 2 Romawi Persekutuan atau koinonia. 01. Kunjungan gerejawi Cortina El Shaddai. Hari ini Minggu tanggal 7 Mei 2023, Cortina El Shaddai melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Soreang Resort Bandung Barat, didampingi oleh Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Johnson Maritoman SPH. Kunjungan ini adalah wujud persaudaraan dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita berdoa semoga melalui kunjungan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 02. Pelantikan panitia pembangunan HKBP Distrik 18 Jabar DIY. Hari ini Minggu 7 Mei 2023, mulai pukul 10 WIB dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan HKBP Distrik 18 Jabar DIY bertempat di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Utusan panitia pembangunan HKBP Distrik 18 Jabar DIY dari gereja kita, Bapak Ketua Henry Karikan, mengikuti pelantikan ini. 03. Ibadah Minggu Ramadan. Diberitahukan kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak kelas 8, 9,
SMP dan yang belum mengikuti katekisasi ini, bahwa ibadah minggu pra-remaja dilaksanakan hari Minggu 14 Mei 2023 mulai pukul 10 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Dimohon kepada seluruh orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah ini. 04 konven pelayan penuh waktu untuk pendeta KDP Distrik 18 Pejabat TNI pada hari Senin 8 Mei 2023 mulai pukul 10 WIB. Pelayan penuh waktu atau pendeta AKBP Distrik 18 Pejabat TNI akan melaksanakan konven bertempat di AKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Pendeta kita akan mengikuti konven ini. 05 pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024. Mulai hari ini Minggu 7 Mei 2023. Pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2023-2024 dibuka. Diberitahukan kepada orang tua yang akan mendaftarkan anak-anaknya supaya mengambil formulir pendaftaran pada sebuah wilayah atau di sekretariat gereja. 06 jadwal sermon kategorial. Jadwal sermon kategorial tertera dalam kuasa jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti sermon kategorial. 07 jadwal dan tempat pertanyaan wilayah. Jadwal dan tempat pertanyaan wilayah pada hari Rabu 10 Mei 2023 dan hari Jumat 12 Mei 2023 tertera dalam kuasa jemaat. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya mengikuti pertanyaan wilayah sesuai jadwal yang tertera. 4 Romawi lain-lain. 01 persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu 7 Mei 2023 gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Marilah kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini sebagai buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Laporan keuangan pembangunan tanggal 29 April sampai tanggal 5 Mei 2023. Saldo minggu lalu 204.831.388 rupiah. Penerimaan dari Amang Agung Urus Kota Wikipedia 700.000 hingga saldo minggu ini 205.931.388 rupiah. Demikian waktu jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
ibabaramoji rohana pikiran mula di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Sampurasun hatanilata jadikan di Buddha Sadarion jadi bukan tadi tersurat di Sada Kronika Pitu 10 ayat 27 sahatu 20-an di bahasa Indonesia atau dalam kitab Tawarikh 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Soal 4 surat ucapan kita. Yadihum Jahuba al-Sadok Tarmon beritahu kamu mahadona ganuan pada surah kamu di tonga-tonga di halang perdiku hamulion naik di tonga-tonga di salupang sohalangan dan kelahiran naik ayat kibul Jahuba jalan tamas puji nasukkan beribadah maka kan situ dia akan ibadah ayat jadi tu sendiri bahkan yang kepang seperti oleh yang Jahuba nau menjadi hormat kamani atau ngamun rokok kamunya dijulu hagubu rokok inauni masa kebagasan abadion naik hamuan yang kemarga yang kebangso saya lehok kamuma tu Jahuba lehok kamuma tu Jahuba hamul yang dohot hagubu ido yang go sahat dalam lainnya kurian Tuhan ta marlas siroha huyat tanwai ala bawat tu minggu kantate edeo kamuma edene malam Jahuba janjikanlah yang baru bagi Tuhan sudah kita ikut markan tadi alai ada kekhususan di setiap minggu dan hari ini orang-orang yang spesial itu harus berkantate secara lebih 10 keluarga berulang tahun pernikahan di mingguan jalan 50 sadahara berulang tahun di hari-hari ini 10 tabah 50 sadar bolu singkop 10 hari 20 tangpola coba kekayaan suami istri jika masih lengkap ditambah 51 berarti sudah 71 orang yang memiliki kantate khusus di minggu ini. Selamat ulang tahun bagi hamba kamarina, teruslah bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru. Apa nyanyian baru yang dimaksud? Nanti kita akan ketahui melalui khotbah ini. Hadirat Tuhan di tahun 90-an kalau tidak salah. Mereka masalah parumai alamad Yosinatua parumai naon na dulu marharowawan siang halak yun gabi Hito Kristus may mana dumbar hasohotan tunan yunina ede naon suku-sukun tangian pakiribo ahamay din dia dibutuhkan tahu ya kalau nggak tahu nanti kita nyanyi sama-sama ya itu yang bernyanyi adalah Nurasi Octavia waktu mobil Syahab hilang katanya kecelakaan helikopter atau apa. Jadi melalui nyanyian
keluarga besar berharap kondisi ditemukan, dan memang akhirnya beliau ditemukan di sekitar hutan Aceh. Pesawat sudah hancur, jasad sudah tinggal tulang belulang, tapi puji Tuhan, identitas diri bernama KTP tidak hancur. Puluhan tahun kerinduan itu dan terjawab sudah. Nur Afni Oktavia mewakili keluarga besar Syahad berdoa lewat lagu. Tuhan tadi hari ini berdoa lewat lagu, bernyanyi menyampaikan pesan, dan akhirnya terkabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka PARNITU. Amin. PARNITU. Saya dinaik, kau dapatmu, kalau sudah dapatmu dapat turun. PARNITU. Mereka Parmidi. Edena. Sita Korano dari Hulu Soal. Anda tahu aku sini. Itu kacir rohamu. Habis saya juga nama rekyo dicak di kuburan. Buama maju salat mundur tulang, maju salat mundur tulang. Biasanya PARNITU tercomonilu, tak kaya comonan, comonon dulu. Maju satu langkah, mundur 3 langkah, duit dogma, haroma, isi jago, asahu, ulang-ulang kamu, agak rohani katanya. Ya, setelah dia jadikan itu, dia sadar bahwa dia atas pusara. Dugi di mana mau cerita? Gaya ternyata orang yang sudah pelayan masih sadar, dan ternyata masih takut kematian datang. Katanya para ini mau menyampaikan pesan kepada kekasih hatinya yang bolak-balik menyakiti hatinya. Memang nama Manggo almarhum Nahum Situnohnya. Dia pun sering menyampaikan pesan lewat lagu, pesan lewat lagu, message lewat lagu. Dunia dong mengatakan seorang istri mau menyampaikan pesan kepada suaminya, nanti ketahuan siapa sesungguhnya suaminya itu. Penyanyinya adalah wanita cantik dari timur, Bitaria Sonata. Pasti sudah tahu judulnya. Pulangkan saja aku. Mak dulu kamu masih ngomong. Ayahku. Ada pesan di situ. Tetapi ada kata yang unik di lagu ini. Kenapa harus dipulangkan kepada ibuku atau ayahku? Katanya ibunya ayahnya sedang broken heart. Tongok pada beliau. Ngurus rumahku bagi amoku apa ulang. Ketahuan. Ya. Nggak tahu apa benar. Kita tanya balik nanti Obi Mesak ya. Pencipta lagu ini. Tetapi ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin bukan Betaria Sonata, tetapi Betaria Sonata bisa mewakili atau menjadi representatif ibu-ibu yang selalu mengalami KDRT. Kenapa? Kan terbukti kan? Lihatlah tanda ketahuan kan? Dan KDRT tadi betul kan? Nah saya tahu jadi lagi siarnya juga merah di pipi bekas jelas
dia korban KDRT itu ada cat 5 jari di pipinya, bekas gambar tangan. Kalau umpamanya itu betari atau kata bisa menjadi representatif bagi banyak kaum wanita, berarti lewat lagu menyampaikan message besar. Hari ini kita mau melihat hal yang sama, paling tidak mirip-mirip dengan itu. Dung sahat Potifar padang tumudu-mudu lasso hari bangsa. Jara sukacita umat ini diwakilkan seperti bahasa tadi. Daud menjadi representatif umat bersyukur kepada Tuhan. Seolah kami doa sama manusia Allah. Potifar padang ini simbol kehadiran Allah. Di mana Potifar padang ditempatkan, dipahami bahwa di situ Allah ada. Tetapi Potifar padang ini tidak selalu lulus sampai ke tempat. Ada dinamika, ada masalah, ada kendala dan seterusnya. Sama Potifar padang ini saja ujung-ujung malas doa mabangsoi marhite para pasalnya dalam hal ini Daud karena peti Potifar padang itu tabut perjanjian itu sudah sampai. Umat harus bergembira, umat harus bernyanyi, umat harus menyanyikan nyanyian baru. Daud sekali lagi menjadi perwakilan umat. Tersorong pasangan batak mariate, tandok umat ada ini, tandok umat, tandok pandok umat itu. Ya soal saya Sio Pauli ada. Iya maaf salah selip tam ya, terselip sedikit. Mungkin budaya sudah mempengaruhi diriku. Sok keren ya, sok keren ya. Tapi sesekali sok keren boleh dong, boleh lah ya. Asal jangan terus-terusan ya. Nah, sada Sio Pauli, dua Sio Pagado, sada Sio, nah itulah kira-kira. Jadi Daud menjadi representatif. Waktu Daud menjadi representatif bagi umat, dia mengatakan seperti ini. Etiau kamu macam Allah alisadok tanoon barikau kamu mahatlauna agadu ali. Hampir selip lagi ya. Etiau kamu macam Allah alisadok tanoon barikau kamu mahatlauna agadu ali. Semacam berproklamasi, semacam berperuan, dan ini disampaikan dengan suara yang keras dan lantang. Kamu Jehovah Ali sadok tanon baik kamu. Dia mengajak Ali sadok tanon dalam arti hai seluruh bangsa, hai seluruh umat bernyanyilah bagi Tuhan. Nanti mungkin kita dengar di gedung sekolah minggu yang sedang melaksanakan ibadah pra-remaja. Atau tadi kan sudah dinyanyikan, saya lupa. Nanti lagu itu akan muncul atau sudah muncul. Lagunya apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah itu. Umat harus menyanyikan nyanyian baru. Kenapa? Pertama, tabut perjanjian sudah ada di tempat. Dalam artian Allah sudah ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Hidup yang tanpa Allah adalah hidup yang kosong. Tetapi hidup yang dengan tabut perjanjian itu artinya kabiwilas. Allah sudah bersama dengan kita. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, itu artinya apa? Dia dia kekuatan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau Allah hadir, tugas umat seharusnya bernyanyi dan bernyanyi setiap hari. Versi Daud, gaduh hari setiap hari. Amaginan, mari kita ambil aplikasinya sejenak. Tabut perjanjian di masa perjanjian lama
menjadi simbol lambang kehadiran Allah. Akankah kabut perjanjian itu ada pada saat ini? Saya menurut ada, meski bentuknya, penjelmaannya yang berbeda. Ada petabut perjanjian di mana-mana. Itu yang disebut dengan Allah itu Maha Hadir. Kalau dalam bahasa kami orang Indonesia disebutlah itu Allah yang omnipresent, hadir di setiap tempat, di gereja, di rumah, di pasar, dimanapun di tempat kita kerja. Ada omnipresent di sini. Ada Allah yang Maha Hadir. Kalau ada Allah yang Maha Hadir di setiap tempat, maka sambil bekerja bernyanyilah. Sambil memasak bernyanyilah. Atau apapun itu. Kenapa? Ada Allah di sini. Ada Immanuel di sini. Daud mengajak orang, seluruh bangsa, ada sedokter memuji di matahari ini. Kita menjadi Daud kecil yang harus mengajak setiap orang untuk berkantate, memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Tapi ini nanti persoalannya. Tak kuboto mareke mang, tak kuboto mareke nang, mareke dia dari halak memaksa. Mulu mareke dia halak memaksa. Itu nanti maksudnya berarti suara saya main ya. Lalu persoalannya haruskah dengan suara yang bagus? Kalau kau punya suara yang bagus, mangga, sok silakan. Tetapi tidak semua orang punya suara yang sama kualitasnya. Dengan suara falas boleh bernyanyi, boleh banget. Kalau suara aku falas, aku punya suara hati yang melebihi suara asli. Persoalannya, aku bernyanyi dengan hati, with my heart. Itu boleh. Itu boleh. Muloso kita sesuatu tentang ini sudah perbuatan. Kita dengar sana dulu boleh kan? Nggak apa-apa, mereka bernyanyi, kita bernyanyi, it's okay. Iya. Nah sekarang zaman bilang, masih adakah dari antara kita yang berkata, saya nggak pernah merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan saya. Sebetulnya itu bohong. Allah sepertinya melewatkan rumah kami ini. Dia mampir ke tetangga kiri sini ya. Dia mampir ke tetangga kiri, dia mampir ke tetangga kanan. Kok rumah kami dilewati? Kalau kau merasa seperti itu, ada lagunya untuk itu. Apa itu? Mampirlah dengan doaku. Itulah terbelakang lagu ini. Ya, dulu maaf Tuhan. Kalau keluargamu hidupmu merasa kosong kan itu, undang Allah terus mampirlah dengan doa. Orang lain kau hampiri, jangan terus masuk ke rumah. Sebetulnya ada lagi yang mengatakan, nah, kok sulit kali aku merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini? Tidak benar. Dia ada dalam kehidupan kita terus. Bahkan tidak pernah ditinggalkannya. Orang yang ditinggalkan Allah hidupnya akan kacau balau. Orang yang ditarik roh Allah dari dalam hidupnya akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Ini pernah dialami Saul. Allah mencabut roh dari dalam hidupnya dan Saul seperti orang gila. Ya sekarang kita tidak mengalami, berarti apa? Allah ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru. Lalu haruskah aku mencipta lagu baru? Haruskah aku merangkai nada dan kata-kata menjadi harmonisasi yang indah? Boleh, jika kau punya kemampuan talenta untuk itu. Tapi jika tidak punya, ada bentuk, ada versi yang lain. Maka saya memahami nanti ini seperti ini. Hidupmu adalah nyanyian baru. Hidupmu adalah syair baru.
Hidupku adalah nada-nada baru. Dengan hidupku aku akan memuji Tuhan. Ada kebahagiaan selalu. Ada kebahagiaan selalu. Dan itulah orang-orang yang berkat tadi. Ada beberapa anjur. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Versi Daud yang pertama, kita harus memberitakan untuk tadi seluruh bangsa. Tabut perjanjian sudah ada, Allah sudah ada. Yang kedua, apa pentingnya bernyanyi untuk Tuhan? Karena Allah itu maha mulia. Kita harus mewanitakan kemuliaan-Nya. Dan jika bukan karena kemuliaan Allah, pasti dunia ini sudah binasa. Berarti kemuliaan Allah masih memerintah. Pujilah Tuhan, nyanyikan nyanyian bahagia. Yang berikutnya ada karya-karya ajaib. Bahasa perpesan tadi halongan akan Nabi Nabi. Amalan banyak apa ya? Perwujudan tanda-tanda ajaib. Kalau kita mendengar di sana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, oh mukjizat sudah terjadi, benar, itu benar. Tapi mukjizat tidak sebatas itu. Mukjizat terbesar adalah nafas kehidupan. Itu mukjizat terbesar. Dan mukjizat terbesar itu diberikan per detik. Yes, per detik. Bukan per menit, bukan per jam, per detik. Mukjizat terbesar itu diberikan. Maka tidak ada lagi alasan kita tidak untuk tidak mau memuji Tuhan. Bernyanyi terus. Sekali lagi, hidup kita itulah nyanyian baru. Sekarang terjemahan asli atau aplikasi yang sesungguhnya. Nyanyian baru. Kalau nyanyian baru dalam hidup kita, maka pastikan hidupmu adalah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan lakukan yang lain. Agar hidup kita nada syair dan kata-kata yang indah. Apa yang dikehendaki Tuhan itu kerja. Dengan demikian, engkau sedang mencipta dan mempertahankan hidupmu sebagai nyanyian baru. Maka sebetulnya ada pesan yang mau saya sampaikan tadi. Saya pilihkan 3 lagu itu, mudah-mudahan bisa menjadi renungan tadi atau menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kalau lagu pertama tadi saya pilihkan, dia kalau Nur Afni Oktavia bertanya di mana mertuanya. Nur Afni Oktavia bisa menjadi perwakilan anak-anak yang merindukan ayahnya, meski selalu dalam rumah yang sama. Anak-anak seperti kekosongan, kehilangan ayahnya, padahal ayahnya ada di situ. Artinya, anak merindukan kasih sayang dari ayahnya. Jika kita mengalami itu, mulak matot di rumah, mulak matot di Tuhan. Semoga tidak ada anak-anak yang merindukan ayahnya padahal dia bersama-sama dengan ayahnya. Yang kedua, Edwin Parmidwi akan menjadi renungan bagi kita. Mulu ikut juru masuk jo biusi baru sitong mulu cala dulu tak kudok salah cala dulu jalan cala mulu hakau di portillo do mamon cala kita baru hingga berkubuhan mulak matot di rumah mulak matot di bersabe. Ada anugerah yang harus membaharui hidupmu. Ada keinginan untuk meninggalkan apa-apa pun yang kurang pantas dalam kehidupan ini dan tidak putus asa lalu bernyanyi Sita Kolong dari Huna dan Sulau yang Kristen memasak ogat dia
Bedo hatara hejo mau jumpa di hadugoda asa hubalua ho asa dipujiwa. Kalau mengalami perkumpulan pergulakan batin yang hebat ini jauh pantai indukan tadi. Lalu yang ketiga, semoga tidak ada beta sonata kecil yang mengalami KDRT dalam rumah tangga. Semoga tidak ada, lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tangan. Itu harus diganti. Lihatlah tanda bekas elusan kasih sayangmu di pipiku. Jangan wanita lain disayangi, istrinya dibolangi terus. Istri dan bosan nomor kata-kata yang tidak menyenangkan istri hentikan. Unang sejo ingatkan, woi, ibu-ibu jangan mau ceraikan langsung dan laporkan kepada kami amat hari ini kami akan cerai tanda tangan. Ece lah ya kan, mana mungkin lah ya pendeta menunjukkan cerai itu mungkin. Tadi mau saya katakan hentikan, tegur dia, sapa dia, jangan lembut. Mulai soro-moro kamu menjauh kesian, nanggo pala buat hijau. Uji semua titipan hal yang kita ini untuk. Ini dipakai, woi mau pulang. Hijau kunci, aduh. Jangan, hentikan. Abang Inan, terlebih kaum bapak ya. Ayo, kita sapa istri kita dengan ujian. Ya. Panggillah istri dengan ujian. Belum terlambat. Adik gua mana kita muda ni? Nak gua parah nak kita tak boleh. Adik gua tak mau tu bah. Nak gua parah sebelum kenal kita. Aduh, kalau suruh kita kayak itu rahasia. Terpancang mau. Suami panggil istrimu dengan sapaan yang menyenangkan hatinya. Hai istri, jangan cerewet. Jangan selalu berpikir uangmu bukan uangmu. Bertobatlah kau istri. Kalau kamu dulu sesuatu ini apa sahih? HP sahih laut dan kompres dokter, kompres 100.000 di media sosial kan? Di baik kompres itu baru langsung baru. Karena tak perlu bebas dokter. Nggak baru mau. Memang kayak ini biasanya kayak dosa. Betul kan? Ih, itu hati aku. Hati aku. Iya. Kadang pernah seperti itu. Ngamar saya tidak tadi. Saat ditanya, uangku sekian hari tidak kelihatan. Aku tahu dong. Nah, aku sakui. Ada posisi maksa di jamaah. Itu harus diusahakan. Nah, ini abang Inan sentuhan kecil saja. Ini terkadang menjadi penghalang bagi kita untuk berkali-kali. Banyak ranjau dalam rumah tangga. Buang itu. Apa yang membuat kau tidak nyaman, buang itu. Lebih bagus berkali-kali kepada Tuhan. Maka hari ini kita akan berkali-kali kepada Tuhan. Ingatlah, boleh yang lain, boleh hidup, boleh ciptaan, boleh uang, tetapi kata yang sesungguhnya adalah hidup kita. Amin. Maka yang masih dipuji rohani oleh Bapak Allah betul ibadah nau pasu-pasu untuk kami raga ni pasu-pasu pagdani ng pagdodiyon. Nau papas ni rohani manipat na sa lingguan. Jala pawas kami si pamilihon binan magiging ibadah minggu sa ngayon. Atau pamilihon namin gagikan natin. Kebelas ni rohani. Ikut mereka, ikut merpani dan ingkar ngulung dan nyoma gabi eke baru
mulut udahan akan berikan hidup Tuhan hidup Tuhan takina sasito apehot kamam masuk luas suhuria mohon dina tadi kolom nasida bersih bagas Solomon lahu mamduti uluna ulah nasida. Amin. Mari kita langsung pasang pilihan. Tuhan adalah Allah takkan kekurangan. Bukan mereka kita tata rupa Allah kita pilihan berbuat.
untuk debata martania mahita. Kali debata mengambil di bawah hijau, foto karuan di salun sile, hundai hundai dan dohon nasa odibasa nama uliutus. Upasat kami masih akan lewat itu kami pilihan nanti tuh saya jauh menjadi kuat na khusus di dalam pasu-pasu menjalan ramuti asal berhasil kami pilihan pati puluhan harga untuk ketongan durian dohot di portion bukai marokanami mahide-hide tongting assalamualaikum godang ngisi lehon itu kami asal mikir kami madok maulia betuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengambil dari penuan hijau. Saya bilang kepada dia maguan. Saya rubah kacau. Saya selalu mengalami yang kami di benua Tuhan sama di benua hijau. Lehon bantu kami sedarion kemuduan siapa? Sisa sana. Soal pagi sana urusan doa nama dosa doa kami. Unan kami Tuhan Tuhan cina. Palua mahani siang bagaku. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di batara. Di sondakon Tuhan di batara buhina tuho jalan asima rohana nidaho. Di dompakon Tuhan di batara buhina tuho jalan pasorohon ma damina tuho di. Amin.